Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu ngerasa nggak sih beberapa bulan terakhir banyak banget barang-barang kebutuhan pokok yang harganya naik? Mulai dari minyak goreng kemasan 2 liter yang beberapa waktu lalu tuh naik nih dari 30 ribuan sampai jadi 50 ribuan. Terus ada juga harga BBM Pertamax yang naik beberapa bulan lalu dari 9 ribuan jadi 12.500-an. Disusul lagi sama kenaikan Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamax Dex di 3 Agustus kemarin. Selain itu, tarif dasar listrik buat rumah tangga berdaya 3.500 ke atas juga ngalamin kenaikan. Dari sisi barang konsumsi, kita juga bisa lihat nih, kenaikan drastis harga cabai dan juga produk-produk kedelai. Harga cabai yang tadinya sebelum pandemi cuma 30 ribuan doang per kilo, sekarang di beberapa daerah Indonesia tuh ada yang udah tembus 200 ribuan per kilo. Belum lagi kenaikan harga-harga komoditas lain yang pakai kedelai sebagai bahan baku utama, kayak tahu, tempe, dan juga kecap. Ada juga kenaikan harga daging ayam, daging sapi, telur, sampai bumbu dapur segala tuh ikutan naik. Bahkan harga mie instan yang jadi penyelamat di akhir bulan juga ikutan naik. Mungkin kamu heran gitu, sebetulnya ada apa sih? Kok bisa ya harga barang-barang ini tuh pada naik? Apalagi harga barang-barang yang naik ini bukan cuma urusan dapur rumah tangga doang, tapi juga merupakan bahan baku industri yang ujung-ujungnya bakalan ngaruh ke kenaikan harga produk jadi ataupun produk turunannya. Dalam dunia ekonomi, fenomena kenaikan harga ini disebut sama inflasi. Dan berdasarkan data dari bulan Juli yang lalu, tingkat inflasi tahunan Indonesia tuh udah mencapai 4,95%. Lebih tinggi nih kalau misalnya dibandingin inflasi tahunan di Juni 2022, yaitu 4,35%. Angka 4,95% nih nunjukin gitu, kalau kenaikan harga barang-barang di Indonesia tergolong cukup tinggi dan melampaui target inflasi dari Bank Indonesia, di mana umumnya inflasi Indonesia tuh pada tahun-tahun yang lalu ada di angka 3%-an. Sementara target inflasi dari Bank Indonesia di tahun 2022 ini adalah maksimal 3%. Dan ternyata fenomena tingginya tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa ini tuh nggak cuma terjadi di Indonesia doang, tapi banyak negara di dunia ngalamin inflasi tajam sepanjang tahun 2022 ini. Di bulan Juni yang lalu, tercatat inflasi Amerika mencapai 9,1%, India 7%, Singapura 5,6%, dan Inggris yang tembus 9,4%. Ini tuh adalah rekor inflasi tertinggi Inggris dalam 40 tahun terakhir. Nah, mungkin sekarang kamu bertanya-tanya gitu ya, apa sih yang nyebabin terjadinya kenaikan harga barang-barang pokok di berbagai belahan dunia ini? Kalau misalnya ditelusuri lebih mendalam, sebetulnya setiap komoditas tuh punya ceritanya sendiri kenapa sih harganya bisa naik. Misalnya harga BBM naik karena pasokan suplai yang terbatas akibat konflik Rusia dan Ukraina. Sementara permintaan BBM meningkat nih seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Akibatnya harga minyak dunia naik sampai di atas $100 per barel. Buat kenaikan harga cabai, pemicunya tuh adalah krisis pasokan yang terjadi karena berkurangnya jumlah petani cabai dan juga perubahan kondisi tanah yang makin gak kondusif buat tanaman cabai. Sementara permintaan cabai cenderung meningkat karena industri kuliner mulai bangkit lagi setelah pandemi mulai reda. Buat kenaikan harga daging sapi, penyebabnya karena adanya wabah PMK yang bikin pasokan daging berkurang. Sementara permintaan daging sapi malah meningkat drastis nih pas Idul Adha bulan lalu. Sampai di sini kita bisa ngeliat ya, kalau semua komoditas emang punya ceritanya sendiri. Tapi kalau kita mau sederhanain, sebetulnya penyebab dari kenaikan harga ini umumnya dipicu sama pasokan barang yang terganggu karena faktor tertentu. Entah itu karena faktor politik, iklim, ataupun wabah. Sementara permintaan terhadap komoditas itu tetap sama, atau bahkan meningkat nih setelah pandemi mulai terkendali. Wah, terus kalau kondisinya kayak gini, respon kita sebagai masyarakat awam harus gimana dong? Yang pasti, kita nggak mungkin bisa ngendalin harga atau tingkat inflasi. Tapi kita bisa nih fokus buat ngendalin tindakan dan respon kita untuk nyambut gejolak ekonomi ini. Hal pertama yang perlu kita pahamin adalah apa aja sih dampak yang bakal terjadi ketika banyak negara ngalamin inflasi secara serentak kayak gini. Dengan tahu potensi dampaknya, kita tuh jadi bisa bikin keputusan yang lebih tepat buat ngerespon fenomena ekonomi ini. Oke, aku bakal coba jabarin secara umum, kira-kira apa aja sih kondisi ekonomi yang bakal terjadi
setelah terjadi inflasi tinggi kayak sekarang? Yang pertama, bank sentral negara kayak The Fed di Amerika, Bank Indonesia, dan lain-lain, umumnya tuh bakalan nyoba buat meredam inflasi yang tinggi dengan cara naikin tingkat suku bunga. Nah, karena tingkat suku bunganya naik, umumnya pengusaha tuh jadi lebih mikir-mikir lagi buat minjem kredit ke bank, karena kan bunganya lagi tinggi. Tapi di sisi lain, masyarakat ataupun institusi jadi lebih diuntungin kalau nyimpen uangnya di aset berharga yang imbal hasilnya tuh ngikutin tingkat suku bunga yang lagi tinggi. Konsekuensi lainnya, kenaikan suku bunga Bank Amerika biasanya tuh bikin nilai dolar menguat terhadap mata uang lain, termasuk rupiah. Makanya beberapa waktu lalu kita bisa lihat ya nilai tukar rupiah terhadap dolar tuh sempat melemah, sampai tembus angka Rp15.000. Pertanyaannya sekarang, kita harus ngapain? Kita bisa fokus sama hal yang bisa kita kendalikan dalam menghadapi ketidakpastian, inflasi tinggi, dan melemahnya daya beli rupiah. Yang pertama, atur keuangan. Kurangin pengeluaran konsumtif dan tersier. Jadi gini, ketika inflasi tinggi artinya harga barang dan jasa lagi naik. Walaupun harga barang dan jasa lagi naik, pendapatan kita mungkin gak ikutan naik. Jadi, hal yang paling bisa kendalikan adalah pengeluaran kita. Ini tuh adalah saatnya kita menekan kebutuhan yang gak penting dan gak mendesak. Oh ya, aku pernah bahas tentang cara ngatur keuangan di video ini. Kamu bisa tonton ya. Di sisi lain, mengingat adanya potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia, buat kamu yang lagi punya cicilan KPR yang pakai sistem floating rate, kemungkinan cicilan kamu tuh bakalan ngalamin kenaikan ngikutin suku bunga yang baru. Jadi siapin dana lebih buat antisipasi kenaikan cicilan kamu ya. Buat kamu yang baru kepikiran ngambil cicilan kendaraan atau KPR jangka pendek, coba pertimbangin buat ngambil kredit yang ngasih bunga fix, supaya suku bunga kredit kamu tuh tetap walaupun ada kenaikan suku bunga. Tips yang kedua, jangan simpen uang kamu di tabungan, apalagi nyimpen dalam bentuk cash. Suku bunga tabungan bank itu rata-rata di bawah 1% per tahun. Coba kamu bayangin deh, inflasi tahunan per Juli 2022 itu tembus 4,95%. Sementara kita cuma dapat bunga kurang dari 1% per tahun buat uang yang kita simpan di tabungan bank. Artinya apa? Walaupun secara nominal uang kamu bertumbuh kurang dari 1%, tapi daya beli uang yang kamu punya tuh menurun. Makanya dalam kondisi kayak gini, simpen uang kamu di instrumen investasi yang bisa ngasih imbal hasil yang bisa nyaingin atau kalau bisa lebih tinggi dari inflasi. Misalnya kamu bisa simpen uang kamu di reksadana pasar uang dan juga reksadana pendapatan tetap. Reksadana pasar uang atau RDPU itu adalah produk investasi yang sebagian besar dananya dialokasiin ke aset investasi berisiko rendah yang tergolong aman. Misalnya tuh ke surat utang jangka pendek dan juga deposito bank. Wah, kalau DPU nyimpen uangnya di deposito, kenapa kita nggak langsung nyimpen uang kita di deposito bank aja? Kan sama aja dong. Jadi gini, biasanya bank konvensional sampai BPD itu ngasih rate khusus nih buat investor yang nyetor dananya dalam jumlah besar. Makanya nih, walaupun EDP itu ngalokasin dananya ke deposito, tapi EDPU bisa ngasih imbal hasil yang lebih tinggi daripada kita langsung nyimpen uang kita ke deposito bank. Selain itu, dana kita di EDPU juga bisa dicairin kapan aja. Beda sama deposito yang umumnya tuh terikat waktu penyimpanan. Nah, kamu bisa lihat nih contoh reksadana pasar uang yang ada di Bibit. Contohnya reksadana ini. Kamu bisa lihat imbal hasil per tahunnya berapa. Terus uangnya dialokasiin kemana aja sih? Ini dialokasiin ke obligasi dan juga time deposit atau deposito bank. Di aplikasi investasi yang udah berlisensi kayak Bibit, kamu bisa nemuin ada banyak banget pilihan investasi RDPU yang diracik sama aset manajemen terkemuka. Selain itu, kamu juga bisa simpan uang kamu di reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Jadi RDPT itu adalah produk investasi yang sebagian besar dananya dialokasiin ke instrumen surat utang. Entah itu surat utang negara atau surat utang perusahaan. Buat RDPT, saranku di kondisi sekarang, kamu bisa pilih RDPT yang alokasi dananya banyak di obligasi atau surat utang perusahaan. Soalnya obligasi perusahaan itu umumnya nggak aktif nih diperjualbeliin di secondary market. Makanya hampir nggak ada fluktuasi harga atau fluktuasi harganya rendah banget. Contohnya kayak gini. Usahain cari investasi yang ngasih imbal hasil yang stabil, supaya nilai uang kamu tuh bertumbuh konsisten dan gak kehilangan daya belinya. Nah, di Bibit ini bisa kelihatan alokasi dana dari RDPT.
Misalnya produk RDPT ini sebagian besar dananya dialokasiin ke obligasi perusahaan. Di Bibit, kamu juga bisa nemuin banyak banget produk RDPT yang aman dan cocok buat ngelawan tingginya inflasi kayak sekarang. Oh iya, buat kamu yang mau lokasiin dana di tempat yang paling aman, di mana pokok dan bahasnya dijamin sama pemerintah, mendukung pemerintah buat pembangunan negara, sekaligus ngejaga daya beli uang kamu dari inflasi, kamu bisa nih alokasiin dana kamu di sukuk retail yang bakal diterbitin sama pemerintah. Pemerintah bakal nerbitin surat berharga negara SR17 yang masa penawarannya itu berlangsung dari tanggal 19 Agustus sampai 14 September 2022 dan bisa kamu beli di aplikasi Bibit. Obligasi negara ini bisa dibilang merupakan bentuk investasi yang aman, dijamin negara, dan bisa jadi pilihan di saat kondisi ekonomi lagi nggak menentu. Dan karena ini sukuk, jadi penyaluran investasinya bakal sesuai hukum syariah ya. Tips terakhir dari aku, buat kamu yang mungkin belum punya banyak pengalaman di dunia investasi, mungkin ada baiknya nih buat sementara menghindari investasi yang tingkat risikonya cukup tinggi. Kenapa aku saranin hal ini? Soalnya ketika Bank Sentral Amerika naikin suku bunga, ada kecenderungan alokasi dana institusi bakal ditarik nih ke aset investasi yang lebih aman dan juga berbasis dolar Amerika. Hal ini bikin bentuk investasi yang berisiko tinggi bakal lebih berfluktuasi tajam dan jadi lebih berisiko dari biasanya. Oke deh, segitu aja cerita dari aku tentang fenomena inflasi belakangan ini. Semoga nambah wawasan dan bisa bermanfaat buat kamu semua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.